Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, video penjelasan kali ini adalah video penjelasan materi terakhir dari materi kita, yaitu sistem komputer. Di video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang storage device atau media penyimpanan data. Bapak harap kalian semua dapat menyimak dan memahami apa yang akan Bapak jelaskan kali ini. Storage device merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data hasil proses pengolahan data dan dapat dibaca kembali untuk diproses oleh CPU. Storage device mempunyai jenis media penyimpanan data. Pertama yaitu primary storage. Ini merupakan media penyimpanan sementara. Yang kedua, secondary storage. Media penyimpanan data yang permanen. Jadi ada yang sementara, ada yang tetap atau yang permanen. Kita lihat dulu. RAM yaitu random access memory. Ini merupakan primary storage. RAM merupakan tempat penyimpanan data yang bersifat sementara ketika komputer dioperasikan. Jadi inilah bentuk RAM, Random Access Memory. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Ini juga merupakan primary storage. Berisi suatu perintah yang telah diisi oleh pembuat perangkat komputer dan tidak dapat diubah, ditambah, maupun dikurangi oleh pengguna komputer. Ini adalah tampilan perangkatnya. Contoh perintah yang telah diisi oleh pembuat perangkat komputer seperti perintah untuk menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi itu sudah diisi perintahnya ke dalam ROM tersebut. Tidak dapat diubah, ditambah maupun dikurangi. Berikutnya, EPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. Ini perangkatnya merupakan salah satu perangkat chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Data atau informasi yang tersimpan di dalam EPROM dapat dihapus apabila terkena sinar ultraviolet serta dapat ditulis kembali. Berikutnya, hard disk. Hard disk ini merupakan secondary storage, yaitu media penyimpanan data yang permanen. Ini berfungsi untuk apa? Untuk menyimpan data informasi pada komputer, yaitu berupa file, dokumen, program, sistem operasi, juga program aplikasi. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau hard disk ini kita buka, ada sebuah piringan kecil, ya, piringan seperti piringan magnetik. Di sinilah tersimpan semua file kita, ya, semua dokumen kita, juga program sistem operasi dan juga program aplikasi. Berikutnya, USB flash drive atau lebih dikenal dengan flash disk. Ini merupakan juga secondary storage. Berfungsi menyimpan data informasi yang terhubung ke komputer melalui port atau colokan USB. Ya, ini dia tampilan USB flash drive atau yang kita kenal dengan flash disk. Ukurannya sudah ada sampai 1 TB, ya. Berikutnya, DVD atau Digital Versatile Disk. Ini juga merupakan secondary storage. Berfungsi menyimpan data informasi dan video berbentuk cakram optik yang dapat menyimpan dan membaca data menggunakan DVD-ROM. Ini tampilannya yang seperti CD, ya. Ini merupakan DVD yang muatannya lebih besar. Ini muatannya seperti di gambar kita lihat 8,5 GB. Oke, baiklah, itulah tadi perangkat-perangkat storage device atau media penyimpan data. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu software atau perangkat lunak pada komputer. Software, kumpulan instruksi yang akan menjalankan suatu perintah pada komputer
serta termasuk ke dalam kategori perangkat lunak yang tersimpan dalam komputer. Oke, baiklah. Sekarang kita lihat apa saja software itu. Pertama ada namanya sistem operasi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang memastikan kerja perangkat keras atau hardware dan software aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta berfungsi sebagai manajemen aplikasi. Nah, kita lihat apa saja sistem operasi tersebut. Pertama, kita lihat sistem operasi Windows. Ya, kita tahu Windows ini sampai saat ini masih merajai pasar dunia di bidang komputer, ya. Hampir semua pengguna di komputer di dunia ini masih menggunakan Windows. Sekarang versi Windows terbaru adalah Windows 11. Sistem operasi yang kedua yaitu Unix. Ini merupakan sistem operasi yang open source, artinya sistem operasi yang gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna lain. Berikutnya ada sistem operasi Macintosh. Ya, kita tahu ini adalah sistem operasi di bawah perusahaan Apple, ya, yang bentuknya Apple yang tergigit, ya. Oke, itu dia contoh-contoh sistem operasi. Berikutnya sistem aplikasi. Sistem aplikasi merupakan perangkat lunak yang memiliki fungsi-fungsi tertentu seperti software untuk pengolah kata, editing video, dan untuk desain grafis. Kita lihat apa saja sistem aplikasi itu, contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada sistem aplikasi Microsoft Office. Nah, di Microsoft Office ini kita banyak sekali paket-paket program aplikasi yang membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya Word, Microsoft Word, ya. Ini untuk mengetik surat, ya, mengetik undangan, membuat sebuah makalah. Seperti juga Excel, Microsoft Excel. Ini untuk melakukan perhitungan, misalnya membuat sebuah perhitungan pengeluaran, pemasukan, ya. Juga seperti Microsoft PowerPoint untuk presentasi dan sebagainya. Ini merupakan aplikasi Microsoft Office di bawah perusahaan Microsoft. Berikutnya ada aplikasi Adobe. Adobe ini mempunyai banyak aplikasi seperti Photoshop untuk mengedit foto, ada Flash untuk buat animasi, Illustrator, dan sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya sistem utility. Ini merupakan yang fungsinya digunakan untuk menjaga dan melindungi sistem komputer agar sistem komputer tidak langsung berhadapan dengan hardware secara langsung dan untuk melaksanakan tugas tertentu. Kita lihat apa saja contoh sistem utility tersebut. Yang pertama ada namanya antivirus. Antivirus ini banyak, ya. Antivirus ini banyak yang fungsinya tentu untuk menjaga supaya komputer terhindar dari serangan virus. Di sini kita lihat ada McAfee, ada APG, ada Avira, ya, ada NOT32 dan sebagainya. Ini sangat penting sekali diinstal di komputer, lagi-lagi untuk menjaga, memprotek komputer dari serangan virus. Berikutnya, sistem utility yang kedua yaitu CC Cleaner. Ya, yang lambangnya seperti ini, C, ada sapunya. Ini untuk membersihkan sampah-sampah, ya. Sampah-sampah yang pernah kita buka file-file tersebut, ya. Setiap hari kita buka file, buka program, itu menimbulkan sampah-sampah yang tentunya kalau nggak dibersihkan bisa memperlambat kinerja komputer. Selanjutnya ada namanya sistem utility disk defragmenter. Nah, ini untuk merapikan file-file yang ada di dalam hard disk. Kita tahu hard disk itu banyak sekali isinya. Ada tentunya sistem operasi, ada program aplikasi, dan juga semua jenis file. Nah, kalau tidak dirapikan, ya, dia akan bisa memperburuk kinerja hard disk. Kalau sudah hard disk ada berwarna merah seperti ini, maka itu sudah ada bad sektornya atau sektor yang buruk dan bisa mengakibatkan hard disk tidak bisa digunakan kembali. Jadi ini bisa kita lakukan untuk merapikan file-file yang ada di hard disk itu secara berkala, misal sebulan sekali, ya, 2 bulan sekali, supaya hard disk tetap awet dan bisa digunakan
dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, sistem utility yang berikutnya adalah data recovery. Ini softwarenya, ini fungsinya untuk mencari kembali atau menemukan kembali data-data yang mungkin terhapus secara tidak sengaja. Ya, data-data yang mungkin terhapus tidak sengaja oleh kita bisa mengembalikan kembali data tersebut walaupun sudah terhapus di komputer, yaitu menggunakan software data recovery. Dan yang berikutnya WinRAR. Nah, ini lambangnya tumpukan buku ya. Ini untuk mengkompres file. Ya, mengkompres file, ukuran file yang tadinya besar bisa kita kompres menjadi kecil. Sehingga ketika dikirim ke seseorang melalui internet, melalui via email, via WA, WhatsApp, itu tidak akan memakan banyak paket data atau memakan banyak data. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang software. Terima kasih Bapak ucapkan. Bapak harap kalian semua sudah bisa mengerti dengan penjelasan Bapak ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.